Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan adik-adik yang saintis yang saya kasihi, perkenalkan nama saya Profesor Darmawan Utomo. Saya profesor di bidang Deep Learning dan sekarang mengajar di program studi Teknik Komputer, Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer Universitas Kristen Satya Wacana. Perkenankan saya memberikan sedikit pengantar. Arah pengantar ini berkenaan dengan mengapa Indonesia membutuhkan ilmu pengetahuan dan terapannya berdasarkan pengalaman negara-negara maju. Lalu diakhiri dengan pemilihan ide-ide bidang elektronika dan komputer ya, atau teknologi berdasarkan teori kebutuhan Maslow. Kita lihat ya, tahapan negara sedang berkembang, maju, dan pemimpin global. Apakah fokus utama dari bidang rekayasa ini menurut intuisi adik-adik masuk akal atau tidak? Ya, pada saat kita menjadi negara berkembang, maka awalnya adalah engineering atau teknik atau rekayasa yang dibutuhkan itu di bidang elektro, sipil, mesin, pangan, dan energi. Lalu setelah kita berkembang, maka kita akan membutuhkan teknologi atau bidang komputasi, informatika, industri, elektro, kimia, mesin, dan seterusnya ya, termasuk teknik lingkungan. Dan kalau kita masuk ke negara maju, maka AI, material dirgantara biomedis, dan negara pemimpin global itu sudah masuk ke sistem cerdas, masuk komputasi, kuantum, nuklir, dan seterusnya. Apakah Anda yakin di tahun 2035 Indonesia sudah naik kelas? Revolusi industri ya, ini sebagai contoh nih. Jepang kita jadikan sebagai contoh, di mana Jepang sudah melalui tahap 0 sampai tahap 5, dimulai dari sebelum reformasi Meiji hingga dimulainya reformasi Meiji. Ya, Jepang menjadi contoh yang menarik karena dia sudah melalui kelima tahap yang memiliki fokus-fokus utama tertentu. Tapi di bagian awalnya itu adalah transfer teknologi. Ya, transfer teknologi. Dan transfer teknologi ini digawangi oleh peran dari para insinyur. Ya, tentu saja negara itu sangat dominan dalam mengendalikan insinyur-insinyur yang dikirimkan karena harus sesuai dengan kebutuhan dari negara tersebut. Lalu sektor kunci berikutnya yang berkembang itu mulai dari otomotif, mesin, elektronik. Ya, elektronik lagi yang presisi, tahap keempat dan tahap kelima itu sudah ke semiconductor. Itu contoh untuk Jepang ya. Dan contoh itu akan ditiru oleh negara-negara yang lain seperti China, Vietnam, Korea, Malaysia, Thailand, Taiwan. Ya. Mereka berlomba-lomba mengikuti pola yang sama. Dan kalau kita lihat sekarang ini, mereka termasuk negara-negara yang maju. Ya, sukses belajar dari sejarah revolusi industri yang ada di Jepang. Nah, bagaimana posisi Indonesia? Tentu saja Indonesia bisa ya seperti negara Jepang. Tetapi sekali lagi bahwa kata bisa di sini itu membutuhkan prasyarat. Ya, prasyaratnya tentu saja harus ada insinyur yang banyak dan kuat ya, dan juga memiliki industri atau manufaktur. Karena tanpa industri dan manufaktur, insinyur tidak mampu uh, dipakai ya, tidak bekerja di mana dia ya, kecuali dia pergi ke luar negeri. Dan negara maju itu selalu mulai dari industri dasar, kemudian bertahap ke teknologi, dan para negara industri maju itu selalu menghormati profesi keinsinyuran, ya, karena mereka menjadi motor penggerak bagi sebuah negara. Jadi pola umum keberhasilan di negara Asia itu yang jelas ada 5 ini ya, tidak ada yang namanya lompat tahap. Semuanya harus bertahap dari tahap 0, 1, 2 dan seterusnya. Lalu insinyur itu akan menjadi aktor utama dan negara itu sebagai pemimpin di awal, lalu dia akan menjadi sebagai regulator,
Lalu pendidikan STEM atau teknik itu sangat diutamakan dan produksi dihasilkan lebih dahulu, lalu riset menyusul. Ya, there is no freelance, ya, atau no pain, no gain. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus bekerja keras. Nah, sekarang kita terkait dengan ide-ide apa ya yang kira-kira bisa dipakai untuk menjawab tantangan atau persoalan yang ada di masyarakat. Ya. Dan untuk menjawab pertanyaan itu, kita bisa melihat juga dari kebutuhan dari manusia. Ya, kebutuhan dari manusia ini hanya dari salah satu sudut pandang ya, tentu saja kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Nah, kita melihat misalnya dari Maslow. Ya, teori kebutuhan Maslow yang tradisional hanya ada 5 tahap, dari fisiologis, yaitu makan, minum, dan tempat tinggal, hingga ke aktualisasi diri, ya, kreativitas, inovasi, dan makna hidup. Nah, dalam hal ini kita lihat satu contoh saja, misalnya teknologi dan kebutuhan fisiologis manusia, seperti pangan, air bersih, energi dasar, dan tempat tinggal. Nah, di mana bidang teknik elektronika dan komputer itu bisa mengisi ya kebutuhan dari manusia. Nah, ciri teknologinya biasanya sederhana, handal, fokus pada fungsi, lalu bidang rekayasanya meliputi elektronika daya dan sistem embedded dasar. Dan ini adalah kebutuhan untuk keamanan seperti CCTV, smart grid, medis elektronik, kesehatan di sini, dan pekerjaan untuk otomatisasi industri. Dan seterusnya. Ya, jadi ada 5 macam teknologi berdasarkan atau disesuaikan dengan 5 kebutuhan dari Maslow. Dan kesimpulannya adalah bahwa Indonesia membutuhkan banyak insinyur untuk melangkah menjadi negara yang lebih maju, dan kita membutuhkan banyak yang saintis untuk mendukung riset-riset yang ada di Indonesia, tentu saja dengan bahan baku yang melimpah di Indonesia. Ya, kalau kita melakukan riset bahan bakunya tidak melimpah, itu juga repot. Ya, nanti kita impor lagi nanti. Dan yang kedua adalah berbagai macam ide pengembangan itu dapat diterapkan pada bidang teknik elektronika dan komputer berdasarkan teori kebutuhan Maslow. Dan sarannya adalah ajak teman-teman muda Indonesia untuk memikirkan masa depan Indonesia dengan bekerja lebih keras dan menjadi insinyur atau saintis. Kemudian gunakan setiap ide-ide yang paling berdampak besar bagi setiap level kebutuhan manusia. Terima kasih, selamat belajar, bekerja, dan berdoa demi Indonesia yang lebih baik. Semoga Tuhan menolong kita.